salam senyum sapa, anjay, salam senyum sapa kan tuh. Dulu aku sebelum punya Vespa Matic aku banyak bertanya-tanya. Kita tuh posisinya tinggi teman-teman, lebih tinggi dari motor NMAX, bahkan NMAX. Aku menghilang dari YouTube. Setelah ya aku menghilang dari YouTube selama hampir 3 bulan mungkin ya, ada 3 bulan. Hari ini aku bakal upload video lagi ya. Hari ini bakal ngebahas Vespa Matic dulu, habis itu baru kita bahas ke ada address bakalan ya bocorannya. Oke, hari ini aku bakal ngebahas mengenai apa sih enaknya pakai Vespa Matic ya. Dulu aku sebelum punya Vespa Matic aku banyak bertanya-tanya tentang hal tersebut, tapi aku nyari-nyari di internet, di YouTube, tapi jawabannya tuh belum ada yang srek gitu sesuai sama apa yang aku rasain sekarang. Nah, sekarang aku mau coba sampein apa sih enaknya pakai Vespa Matic. Kita bakalan sambil jalan-jalan biar feel-nya lebih dapet. Oke, langsung aja kita jalan ya teman-teman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku lagi di Sukabumi. Kalau kemarin aku di Jatinangor dan di Bandung. Bukan gak sempet sih. Belum ada waktu buat konten gitu ya. Karena kemarin aku sempet sibuk penelitian dan juga magang. Jadi waktunya tuh habis gitu dari pagi sampai sore. Jadi aku pikir aku malamnya perlu istirahat. Oke, langsung aja to the point. Bahasan utamanya ya, sedikit curhat, sorry. Enaknya pakai Vespa Matic. Oke, pertama yang aku rasain ya, kalau misalkan kita pakai Vespa Matic tuh ada apa ya, ada feel pride tersendiri, ada rasa bangga tersendiri, entah kenapa kayak gitu pas kita pakai. Jadi ya kita berasa sedikit berbeda lah di jalan dibandingkan dengan motor-motor lain. Itu bukannya kayak gimana ya teman-teman, itu karena berdasarkan pengalaman aku bukan user motor Eropa banget, motor Italia, tapi aku juga punya motor Jepang, dan itu yang aku rasain ketika aku naik Vespa ini, motor Eropa dan juga Jepangan kayak gitu. Jadi ada pride tersendiri dan feel-nya memang berbeda. Oke, lanjut yang kedua. Masih dari ini ya, dari segi yang bukan mesin atau apa. Kalau naik Vespa Matic atau motor Eropa tuh kadang orang ngelirik tuh ke motornya, bukan ke orangnya teman-teman. Ya, jadi ketika ya pas kalau misalkan kita lagi jalan nih, ada ya apalagi kalau yang masih muda ya, cewek seumuran, kadang tuh ada beberapa cewek yang ngelihat seseorang tuh dari kendaraannya kayak gitu. Tapi nggak yang anak muda doang sih, misalkan orang tua yang suka motor juga pasti ngelihat lah, agak ngelirik gitu kalau ke Vespa, karena emang si desainnya tuh manis teman-teman. Bukan masalah mahalnya, tapi desainnya itu emang manis dia ya. Desain motor Eropa ini ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Itu dari segi look ya, yang alasan pertama dan alasan kedua. Lanjut kita alasan yang ketiga. Vespa Matic itu kalau misalkan posisi riding nih kayak gini, kita tuh posisinya tinggi teman-teman, lebih tinggi dari motor NMAX. Bahkan NMAX walaupun kelihatannya tinggi, tapi pas aku bandingin sama naik Vespa, kalau naik Vespa tuh kita berasa tinggi aja gitu, kayak gimana, ibarat kalau mobil tuh kita naik mobil Jeep, yang lain tuh city car atau sedan atau Brio gitulah. Nah, kalau kita naik Jeep kan posisi Jeep, Fortuner itu kan posisinya tinggi ya teman-teman. Nah, naik Vespa pun kayak gitu, posisinya tuh tinggi. Walaupun kelihatannya nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi sejujurnya itu tinggi. Karena aku pun naik Vespa S tinggi 170 sekian masih jinjit gitu teman-teman. Nggak napak sempurna dua-duanya kalau misalkan lagi turun kaki. Oke, next alasan yang keempat, kita kemana ya? Cari aja deh. Ini sebetulnya aku sambil manasin motor ya teman-teman, karena udah berapa hari diam di rumah doang dan dipanasin di tempat aja. Nah, alasan yang keempat, berikutnya mesin. Mungkin mesin, kita omongin mesin ya. Kalau orang-orang bilang itu kenapa kendaraan Eropa itu kenapa bisa lebih mahal, itu karena bukan kualitas, durabilitas mesinnya katanya lebih kuat teman-teman. Ya, entah benar atau enggak, tapi mungkin bisa jadi karena ada harga ada rupa. Kita logika aja, ini cuma 125 cc tapi harganya tebus 40 sekian yang versi terbaru. Oke, ya mungkin itu kalau misalkan buat keawetan, durabilitas mesin mungkin bisa disebut seperti itu. Motor Eropa, mobil Eropa bisa disebut lebih kuat mungkin ya. Tuh alasan yang keempat.
Next, alasan yang kelima adalah kalau misalkan naik Vespa Matic itu lebih apa ya, lebih punya temen lah istilahnya. Enggak punya temen juga sih, maksudnya kalau ada sesama Vespa tuh kayak salam senyum sapa, anjay, salam senyum sapa kan tuh ya, pokoknya ada interaksi gitulah, saling klakson ya, entah kenapa mungkin dari dulu kali ya itu kalau misalkan Vespa ya. Berikutnya alasan yang keenam adalah Vespa Matic ini punya apa ya, punya tenaga yang cukup lumayan juga teman-teman ternyata ya. Meskipun bodinya, dibalik bodinya yang berat itu tenaganya tetap ada. Misalkan putaran bawah itu ngisi banget dia, 0 ke 40 tuh nggak kerasa, dan ketika di 60 ke atas pun masih mau ngisi lah. Nah, aku tuh naik motor ini nggak terlalu berani ngebuat. Kenapa teman-teman? Karena ini perjuangan banget buat dapetin motor ini, meskipun katanya mesin Eropa itu kuat ya durabilitasnya ya. Jadi aku tuh naik motor ini top speed paling kenceng 80 km per jam lah, itu pun dipakai kalau misalkan lagi jarak jauh teman-teman. Kalau misalkan aku dari Sukabumi ke Jatinangor, Sukabumi ke Bandung, itu di jalan kosong aku baru berani bawa 80 km per jam. Itu pun kalau kosong ya, itu maksimal 80. Pertanyaannya, kalau misalkan digas terus apakah masih ngisi? Jawabannya masih teman-teman. Karena di situ aku masih banyak banget sisa bukaan gas yang belum aku buka. Tapi aku ya itu sayang mesin aja, karena aduh perjuangan banget dapetin ini motor teman-teman. Serius. Terus next, alasan yang keberapa nih? Lupa. Pokoknya alasan berikutnya lah ya. Kalau misalkan naik Vespa Matic itu dari segi mesin udah enak. Ini enaknya pakai Vespa Matic, kita parkir tenang lah. Tenang karena apa? Karena nggak bakalan, sorry ini maksudnya kalau misalkan dari segi pencurian nggak bakalan bisa. Karena apa? Karena kuncinya ini dia udah ada teknologi immobilizer teman-teman. Immobilizer itu apa sih? Jadi dia tuh ada semacam chip gitu yang tiap kuncinya berbeda, jadi cuma bisa dibuka sama kunci yang sesuai aja gitu teman-teman. Kalau misalkan kuncinya nggak ada, ya nggak bakalan bisa. Mau dibobol pun nggak bakalan bisa gitu teman-teman, karena dia pakai chip si ECU-nya kayak begitu. Ya mungkin kasus Vespa, kalau misalkan teman-teman join grup Facebook Vespa hilang tuh ada tuh hilang tuh karena dibawa kabur. Pertama itu dibawa kabur pun kuncinya dicantolin teman-teman. Jadi ada yang waktu itu di salah satu showroom Vespa bekas, dia ada test drive dan motor dibawa kabur, tapi akhirnya ketangkep. Dan kemarin tuh ada berita terbaru juga, Vespanya hilang tapi jadi kuncinya dibawa gitu, bukan dibobol kasusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya Vespa, tenang lah kalau misalkan di parkiran. Itu sih ya, mungkin teman-teman itu aja buat alasan apa sih enaknya pakai Vespa Matic. Oke. Oh, terakhir, apakah Vespa Matic ini dipakai jarak jauh enak? Sepengalaman aku ya teman-teman, sebelum penutupan nih, aku kan dari Sukabumi ke Jatinangor itu sekitar 140 km ya total ya. Apakah naik Vespa Matic ini enak? Jawabannya enak, tapi ada tapinya. Nah, tapinya itu bakal aku bahas di video berikutnya, yaitu apa sih nggak enaknya pakai Vespa Matic. Di situ bakalan ada ada bahasan sedikit mengenai jarak jauh teman-teman. Tapi overall dipakai jarak jauh masih recommend. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya bahas Vespa Matic lagi. Thank you teman-teman. Yo.